Wim, kau ini kan dulu kalau saya tidak salah seorang model. Saya dulu menghayal bagaimana caranya saya jadi artis. Natuari sumpah. Siapapun bisa lawan. Iya. Betul, saya bilang kalau begitu Dia saya kan maju orang ke barat. pada saat itu di sini. Jangan. Oh tidak. Kalau calon gubernurku ke depan, bilang dulu dukung Anwar Hafid tidak? Dukung Irwan Lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarawa Channel. Sarawa dulu dong. Iya, minum. Nah, hari ini saya kembali kepada fitrahku sebagai podcaster. Kemarin saya mengundang Ririn sebagai cuci mata teman-teman penonton Sarawa Channel. Hari ini saya mengundang pejabat lagi, meskipun ya agak turun level lah. Biasa saya undang DPD RI, DPR Provinsi. Ini hanya DPR Kota, kasihan. Bapak Abdurrahim Nasar Al-Amri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini biasa dipanggil Wim. Siap. Saya agak mengganjal ini bab podcast kau, Wim. Karena kau pasti punya utang 1 juta sih dan saya. Kalau dibahas di sini. Ya, kalau bisa dibayar memang. Tip apa ini? Ya harus. Ini kan saya todong memang. Biar rakyat tahu. Bikin malu. Jangan. Ini harus dibayar sekarang ini, Wim. Oke, teman-teman. Ya. Cukup tidak uangku ini, teman. Ya, harus cukup lah. Coba. Bayangkan saya langsung batagi utang dengan anggota DPR. Jadi saya cerita ini, kenapa Wim utang. Belum mulai live sudah dibetagikan utang, sudah bikin malu. Ya saya hitung ya. Takutnya tidak cukup. Tidak usah juga, Ri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, jadi gimmick tadi berarti ya? Tadi kan mau dibilang tidak cukup. Terima kasih banyak Dila. Iya, terima kasih. Jadi saya jelaskan dulu nih, jangan orang kira bau utang apa, Wim. Kemarin saya ketemu dia tengah malam, dia mau pinjam motor, mau tarik uang. Saya bilang berapa? 1 juta, sudah pakailah dulu uangku. Kayaknya bukan tengah malam lagi. Subuh. Oke, kita mulai podcastnya. Wim, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Saudaraku Ari. Saudaraku luar biasa. Ketua Karang Taruna ya? Iya. Masih ketua Karang Taruna? Masih. Oh, naik jabatan Iya. sekarang. Palu Barat. Belum jadi. Yang bukan caleg Palu Barat ya? bukan. Jadi Wim, kesibukan sekarang apa selain pencitraan di IG story yang ya Nabi sambil bagi sembako, apa lagi selain itu? Sebenarnya itu bukan pencitraan. Oh, bukan ya? Itu nyata. Nyata adanya. Tidak Saya ada, pikir habis bagasi uang. dalam hidup saya tidak ada pencitraan. Tidak ada. Semuanya nyata. Boleh ditanya sama masyarakat Kota Palu. Iya. Luar biasa, tepuk tangan. Iya. Jadi itu kesibukan apa, Dan? Kesibukan hari ini ya di DPR. Tetap mengurus rakyat. Dengan ada saya juga lagi buka toko Dr. King. Oh, Dr. King. Apa? Itu sepatu. Oh. Cuci sepatu sih, jatuhnya kayak laundry tapi sepatu yang premium. Oh, yang premium. Jatuhnya yang premium. Yang mahal. Tidak mahal, cuma premium lah. Oke. Terus Wim, sebelum kita bicara tentang kehidupanmu di anggota DPRD kota yang biasa aja itu, saya mau bercerita dulu. Wim, kau ini kan dulu kalau saya tidak salah seorang model di Jakarta dulu. Itu kenapa bisa? Bagaimana ceritanya? Boleh saya bercerita sedikit? Boleh. Jadi sebenarnya ya. Saya ini lahir Palu, Rip. Saya lahir Palu, sekolah di Palu, dari TK, SD, SMP, SMA. Palu semua. Terakhir SMA. Pacaran di Palu juga. Pacaran di Palu. Lulus SMA, saya coba merantau di Jakarta. Kenapa? Karena saya mau kuliah di sana, Rip. Oh, kuliah di mana? Saya dulu itu menghayal, saya mendaftar di 3 kampus dulu, Rip. 3 kampus apa? Saya daftar itu UI. Oh, tidak mungkin. Ya, yang saya daftar dulu kan kita namanya uji coba. Oke. Dan saya yakin memang saya juga tidak lulus. UI, Atma Jaya, sama Trisakti. Oh, Trisakti. Alhamdulillahnya saya lolos itu di Trisakti. Oke. Jadi alhamdulillahnya saya waktu itu lulus murni di Trisakti, Universitas Trisakti. Harus membangga diri saya, karena apa waktu itu kampus terbaik swasta. Iya. Yang kampus ada di reformasi. Kampus reformasi 98 lah. Betul. Terus lulus masuk saya di Trisakti, Rip. Jadi itu 2009 itu. 2009. Ya. Saya ini dulu SBY pada saat itu. Ya, Pak SBY waktu itu, Pak SBY. Kau gara-gara lihat saya pakai sepatu. Jadi saya masuk, saya dulu menghayal bagaimana caranya saya jadi artis. Natuari sumpah.
Tapi benar ini yang saya cerita nyata saya. Jadi saya bercerita sedikit kisah saya, Rip ya. Saya dulu sangat-sangat menghayal bagaimana saya jadi artis. Dan tapi saya pernah sempat, Rip, ikut sama FK Up ini Football Cup Celebrities ini. Oh, Celebrity FC. Ya, Celebrities FC tiap minggu, Rip. Tiap minggu saya main. Siapa semua lalu di situ? Dulu di situ ada Bang Rifki. Oh, Rifki dari Palu ya, Rifki Hapsi. Oh, beda jauh kau dengan dia. Gantengan saya, Rip. Oke. Habis itu ada Vicky Netinegoro. Oh, iya. Ada Ben Kastafani. Oh, iya, tahu. Dan lain-lain lah. Oke. Habis itu saya mulailah casting, Rip. Casting. Okay. Dulu itu kan casting. Kita mau iklan itu casting. Saya tidak pernah lolos waktu itu. Oh iya. Kenapa saya wajar. Tapi tiba-tiba saya waktu itu, Rip, masuk ke sekolah artis. Yaitu sempat? Sekolah Aneka. Iya, Aneka Yes itu. Ada dulu majalah Aneka Yes. Majalah Aneka Yes di zaman itu memang majalah yang salah satu terpopuler lah. Di zamannya. Di 2009 itu. Saya sekolah di situ. Saya masuk ke sekolah artis itu. Di situ saya belajar posisinya bagaimana saya menjadi artis. Karena saya kalau hidup saya belajar dari hidup. Menjadi artis ya? Karena kalau saya tekad, pasti saya kejar. Dan harus jadi. Kenapa sih harus jadi artis lalu? Karena apa ya? Dulu saya itu berpikir saya ini ada muka lah sedikit. Tidak. Tapi ingat, Rip, bukan begini muka saya dulu. Rambut saya kribo, besar sekali begini, ya kan? Tadi waktu itu kayak Mi Hakim masih muda. Ya, gitu. Hampir mirip karena om saya sendiri kan ya. Betul. Nah, jadi waktu itu pas sudah saya casting Rip, masuklah saya model. Perlombaan model waktu itu sebenarnya gini, saya mengikuti pertandingan model ada yang namanya Sporty Boy dulu. Sporty Boy. Pertandingan ini. Ini pertandingan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu kan mendaftar. Kalau Aneka Yes itu kita mendaftar itu. Kita mendaftar ke seluruh penjuru provinsi dimanapun itu mendaftar ke Aneka kirim. Saya salah satunya untuk ikut waktu itu. Di crosscheck mengecil jadi 20 besar. 20 besar masuk. Nah, 20 besar saya masuk. Waktu itu 20 besar kami dia punya acara di Planet Hollywood waktu itu di Jakarta. Tapi rambut saya waktu itu keriting, Rip. 20 besar ini selain kau ada nama besar lain, artis lain. Ganteng semua, Rip. Siapa salah satunya? Ada Haidar namanya. Alatas. Tidak, bukan Alatas. Kalau ada Alatas, kamu itu ada Haidar waktu itu. Arab juga, Rip. Ganteng juga. Sekarang dia sampai detik ini syuting terus di Indosiar yang Indosiar itu yang film-film terbang-terbang itu. Itu ada naga-naga. Naga-naga itu. Itu Haidar. Dan ada Jawa Barat waktu itu. Jadi saya membawa Sulawesi Tengah waktu itu. Bawa nama Sulawesi. Jadi saya membawa nama Sulawesi Tengah, mengikuti Sporty Boy. Ringkas cerita, Rip, saya ikut lah. Ringkas apa? Panjang ini dari tadi kau bercerita. Panjang ya. Lanjut. Jadi intinya saya ikut. Saya ikut di situ. Alhamdulillahnya yang berdiri di depanmu waktu itu, yang sekarang ini juara 1, Rip. Duduk di depanku. Ya, yang duduk di depanmu sekarang ini juara 1 waktu itu. Betul, luar biasa. Juara 1. Tapi saya tidak percaya. Apakah ada dokumentasinya? Dokumentasinya begini. Ada enggak majalah itu? Ada enggak? Dia ada kayak. Kau remehkan saya, kayak kau tidak percaya saya. Tunggu, saya bawa majalahnya, Rip. Karena memang harus saya kasih lihat. Mana majalahnya? Mana? Yahanu dulu mana? Coba ukur kemari. Ini Kak. Ini Raffi Ahmad, Olga, sama Luna Maya. Tiada kau. Temanku semua ini. Zaman itu. Ini saya kisah sedikit, Rip. Kenapa sampai detik ini 2021 saya masih menyimpan ini. Ini masih ada. Ini 6 Juli sampai 19 Juli 2009. Masih menjabat SBY. Masih menjabat Pak SBY. Ini masih saya berkuasa Demokrat. Karena disinilah saya anggap saya punya masa depan baru dimulai. Waktu itu, ya kan? Saya kuliah, saya pikir sudah lulus dari ini pasti saya jadi artis. Kayak Raffi Ahmad. Jadi saya kasih lihat, Rip. Ini saya dulu ini. Itu pasar apa channelku? Itu pasar apa channelku? Mana? Jangan gugup. Mana? Jangan harat le. Kayaknya tidak ada tuh. Jangan harat le. Ini kan harus bukti nih. Harus dikasih lihat. Dia dekat-dekat di itu. Kita lewat sudah. Tidak. Oke. Mana ini saya jelaskan. Mana ini, Rip. Tunggu dulu saya. Kau tahu saya tadi juara berapa? Juara 1. Yang saya kasih lihat dari juara 3 dulu.
Gitu. Karena yang juara 1 kan terakhir pasti. Oh iya. Ini pantas juara, prestasinya terakhir juga. Tidak juga. Ini juara 3. Oke. Ini juara 2. Ini yang saya bilang Haidar itu. Oh iya, sering saya lihat ini. Waktu saya mau maju, saya anggap pasti saya juara terakhir. Bukan juara terakhir, juara favorit. Karena saya cuma menang di rambut waktu itu. Oh iya, ini saya nih, Rip. Ini saya nih. Jauh banget sama sekarang. Jauh banget sama sekarang. Oh iya, beda lebih. Jauh sekali. Ini kayak Aldi Tahir masih kurus. Ini mirip. Kau bayangin saya dulu sampai Noraya. Gelangku merah kuning hijau, Rip. Iya. Mamen. Oh iya. Kalau sekarang itu kaum pelangi namanya. Iya. Jadi ini saya waktu itu rambut saya sangat keriting. Iya. Jadi ada lagi ini. Wow, gitarisnya Niji. Ini di zamannya, Rip, satu Trisakti perempuan semua kalau lihat saya abang ganteng. Oh iya. Itu zamannya. Ada korban. Tidak ada. Oh iya, ini kalau saya orang paling lurus, Rip. Iya, dia kan dinonton istrimu. Iya. Ya, jadi inilah kisahku waktu itu. Luar biasa, juara 1. Ini juara 1. Saksi sejarah loh ini. Saksi sejarah waktu itu. Ada putra Sulawesi Tengah yang akhirnya bisa mengalahkan artis ibu kota, juara 1 pada zamannya. Di zaman itu. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa. Terus Win, setelah kau jadi jadi model, kau kan sempat juga ikut-ikut semacam drama-drama show begitu, kayak Katakan Putus. Ya betul, ikut. Pernah. Katakan Cinta. Pernah juga. Tapi kalau sekarang, Katakan Tidak pada Korupsi. Wow. Di sini. Saya jelasin lagi sedikit. Kan tadi Arif nanya. Arif nanya pernah ikut Katakan Putus? Pernah. Pernah ikut Katakan Cinta? Pernah. Sekarang Arif tanya, pernah? Sekarang pernah apa? Katakan Tidak pada Korupsi, karena saya sekarang anggota DPR. Oh iya, betul. Bagus, masuk gimmicknya. Ya. Terus sekarang kau di DPR komisi berapa? Kita bicara soal DPR sekarang ini. Saya di DPR itu. Komisi berapa? Komisi apa kalau di DPR kota? Komisi C. Komisi C. Oke. Apa itu membidangnya? Oke. Sebenarnya tolak kilas balikmu kemudian kau jadi anggota DPR ini yang bikin saya bingung. Artis lalu kemudian jadi anggota DPR itu kan sangat tidak masuk. Bercerita lagi dong ini. Iyalah, harus bercerita. Bercerita lagi sedikit. Sesudah saya jadi artis itu, ini tidak sukses jadi artis. Karena saya punya kisah satu kali, Rip. Waktu itu saya dapat syuting sinetron. Yang kau bilang tadi kan Katakan Putus itu nggak pakai naskah, langsung di tempat, bicara di tempat. Betul. Tiba-tiba saya alhamdulillah ada satu kali saya dapat syuting, Rip. Judulnya dulu itu Langit dan Bumi. Di zaman itu waktu itu 2010-an 2011 itu. Saya tanda tangan kontrak. Ternyata, Rip, saya ini padahal naskahnya itu pendek saja. Cuma berapa garis itu. Tidak ada saya hafal-hafal. Kenapa bisa? Mungkin karena saya gugup atau saya karena bodoh mungkin membaca. Saya anggap begitu. Jadi karena gugup mungkin tiba-tiba saya lawan itu Sandra Dewi waktu itu, Rip. Oh, Sandra Dewi. Sandra Dewi lawan saya waktu itu. Jadi cantik itu. Cantik. Jadi waktu syutingnya pertama itu adalah kami di klub. Sandra Dewi di situ sebagai perempuan yang datang di klub lagi mabuk. Oh, kau? Saya berteman 3 yang lagi mau mengganggu dia. Oh iya, betul. Jadi penjahat. Penjahat lah sedikit. Menggombal dia. Tiba-tiba saya ngomong gini, bro, lihat tuh ada cewek. Pak, langsung bilang, cut. Kenapa? Lo ini ngomong yang jelas, kasih keluar logat gini. Pak, minta maaf saya bilang saya nggak bisa logat, Pak. Itu kan dia marahlah saya. Dia marah saya, kenapa? Yang namanya sudah pernah tanda tangan kontrak. Tidak ada alasan mau tidak tahu bicara, mau itu harus profesional. Kau tahu, Rip, dulu zaman dulu itu satu episode itu saya dibayar cuma berapa? Mik itu, jangan masih. Nah, 350.000 aja, Rip. 350.000 saya dibayar per episode. Sampai saya pulang dari situ nangis saya, Rip. Keluar air mataku. Saya naik motor itu baru jauh. Saya naik motor keluar, kenapa? Orang tua aku bisa kasih saya uang itu, tapi namanya kita mau kerja, Rip. Kita kan niat betul-betul mau jadi orang. Jadi berusaha lah, mau jadi artis lah waktu itu. Nah, potong cerita di situ, Rip, berhentilah saya. Berhenti, lulus saya sekolah. Kuliah lah. Saya lulus kuliah. Lulus di Trisakti. Alhamdulillah tidak pakai lama. Mungkin Allah itu memberikan saya jalan yang baik lagi. Tidak lama kemudian saya langsung dipanggil. Saya punya orang tua, ibaratnya orang tua saya di Jakarta lah yang selalu bantu saya juga waktu itu. Dipanggil om saya, salah satu anggota DPR RI. Oh iya, siapa? Anggota DPR RI dia dari
Pak Randy Lamajido. Ya, dari mana? Partai apa? Partai PDIP. Oh iya, Randy Lamajido. Jadi, orang tua kita itu. Ya, beliau waktu itu karena istrinya beliau adanya Bapak saya. Oh iya. Istrinya Pak Randy Lamajido, nepotisme ya. Adanya Bapak saya. Tidak juga nepotisme. Nah, saya lanjut. Selesai itu Rip, saya belajar dengan dia. Saya jadi stafnya. Belajar politik. Belum. Saya belum ada kena di politik karena apa? Seluruh asetnya Pak Randy Lamajido waktu itu semuanya dirubah jadi nama saya direktur. Salah satunya waktu itu saya sempat pegang travelnya dia yang di Palu Plaza. Ada namanya WGP dulu. Saya direkturnya itu. Sampai sempat waktu saya jadi direktur, saya bikin dulu event di Palu ini Sulawesi Tengah, nonton MotoGP dengan angka cuma 3,6 juta, kita bisa nonton MotoGP di Malaysia. Dan itu saya buktikan. Paket itu ya? Paket 3,6 itu tur sampai menuju ke Malaysia. Iya, keren. Yang saya bawa waktu itu Rip seluruh owner dealer Yamaha yang ada di Sulawesi Tengah. Salah satunya yang punya Yamaha langsung saya bawa. Andi Limbunan. Andi Limbunan dulu yang saya bawa. Boleh tanya Andi Limbunan. Nah, jadi sesudah itu tiba-tiba Pak Randy ini tidak pernah punya staff yang laki-laki, Rip. Stopnya saya itu saya dipanggil Pak Randy. Jadi staf ahlinya dia. Tenaga ahlinya dia untuk di lapangan. Di saat dia reses saya yang harus ada di situ. Disitulah saya belajar berpolitik saya lihat. Bukan belajarnya langsung gitu Rip. Saya melihat Pak Randy ini kalau turun di lapangan, kayaknya saya bisa kayak dia itu. Begitulah. Bisa juga saya. Saya bilang bisa juga saya kayak dia. Dan di situ waktu itu saya sering reses waktu itu di Touna waktu itu Rip. Dia punya basis memang. Basisnya itu waktu itu memang. Touna dengan Tentena. Betul. Jadi singkat cerita, saya sempat izin sama Pak Randy waktu itu. Saya tanya dia. Karena saya anggap saya bisa untuk maju. Saya datang ke Palu waktu itu, saya mau izinin Pak Randy, Om, saya mau maju. Apa tahu Om Randy jawabkan saya? Terus saya menghayal. Ini betul yang saya bilang. Masih hidup orangnya, boleh tanya nanti. Kalau kau ketemu Om Pak Randy Lamajido boleh tanya. Dia bilang terus saya menghayal. Kenapa bisa saya? Mana uangmu? Betul. Dia tanya mana uangmu? Itu yang pertama dia tanya saya, ada uangmu? Saya bilang Om, tidak, saya bisa Om. Tidak, mana uangmu? Saya diam lah sudah. Mungkin saya kalah. Saya diam sudah. Saya tetap lagi kesini saya bilang tidak, saya bisa ini. Kuasa Tuhan, ada saya punya kakanda yaitu namanya Agus Dandang. Tahu Agus Dandang tahu. Advokat. Agus Dandang lah yang kasih masuk saya dengan tiba-tiba saya perkenalkan orang yang pertama kasih saya petunjuk untuk masuk di dunia partai yaitu Fahmi Balher. Gamma Reza. Fahmi Balher lah yang mendidik saya waktu itu untuk masuk. Karena saya bilang gini, Kak, saya pernah diskusi sama beliau waktu zaman 2017-2018. Saya bilang, Kak, saya mau jadi anggota DPR, tapi saya tidak usah pakai partai. Dan saya yakin saya menang. Bagaimana bisa? Karena saya dulu tidak tahu. Memang bodoh. Dulu saya tidak tahu. Bukan bodoh juga. Kita tidak tahu zaman itu. Jangan kau bilang saya bodoh. Anggota DPR ini, Rip. Bercanda kita sama. Jadi, Rip, habis itu Fahmi menjelaskan dengan saya bahwa Wim, kalau mau jadi anggota DPR harus berpartai. Pelajaran dasar itu. Dulu itu Rip. Oke, saya bilang siap. Saya bilang saya masuk. Begini saja Wim. Kau saya angkat jadi bendahara provinsi Sulawesi Tengah AMD, Angkatan Muda Demokrat. Waktu itu. Saya bilang siap. Saya bilang langsung jadi bendum ya. Langsung jadi bendum saya. Padahal tidak ada uang. Ada juga. Kau kira kan bendahara kan harusnya melihat di situ. Organisasi kalau bendahara umum, tandanya ada uang. Siap. Kan kau tahu saya mantan staf ahli di DPR RI. Pasti ada uang. Pasti. Apalagi kalau reses ya. Sudah Rip. Lanjut. Saya maju. Datanglah saya dan Om Randy. Datang, saya bilang, Om, minta maaf, saya sudah berpartai. Saya bilang. Dan saya akan maju. Itu Rip, sejujurnya saya 1 bulan tidak ditegur Pak Randy Lamajido. Dia bilang sudah stop. Dia bilang udah. Kau saya sudah berhenti kau saya kasih masuk kau di PDP. Saya bilang bisa sudah Om. Saya orangnya kalau satu kali saya bicara konsisten, loyal kepada partai tersebut. Jantungku ini. Jadi di situlah di AMD itu. Di AMD saya belajar berpolitik. Saya belajar berpolitik di AMD. Saya posisinya waktu itu kisah lanjut. Saya anggap bagaimana caranya saya harus bisa maju di DPR. Tandanya orang bilang harus dalam partai. Betul. Tandanya tiba-tiba di situ ada muscap, Rip. Muscap. Dalam dekat itu muscap
2000. Musyap apa ini? Demokrat, partai. Kota Palu. Oke. Ini enak, ceritaku ini pasti enak banget, Rip. Kau dengar kisahnya? Biasa aja sih. Tapi kau dengar ceritanya? Saya, Rip, waktu mau dibilang ada musyap, dari semua kandidat ketua, Pak, yang calon ketua Demokrat. Siapapun dia, pasti saya bendaharanya. Oh, sudah pasti itu. Sudah pasti. Oh, iya. Saya sudah deal, saya bendaharanya, saya bendaharanya. Bergening. Iya. Tiba-tiba di ujung muncul saya punya om sendiri juga, kakanda saya sendiri yang maju, yang saya tidak tahu ternyata dia maju. Siapa? Yaitu Iqbal Khan. Oh, tahu saya. Ya. Kak Iqbal Khan, kalau saya panggil Baiba. Sultan Tembang. Ya, Sultan Tembang. Betul. Memang asli itu, Sultan Tembang itu, betul. Nah, saya panggilnya Baiba. Oh, Baiba. Karena Baiba ini pernah kasih saya belajar berproyek, belajar kerja dari Baiba ini. Dia ini termasuk guru saya juga, Rip. Iya, Iqbal Karena Iqbal Khan ini termasuk guru saya. Ya. Tapi waktu itu kisahnya, Rip, lucu sekali. Ya. Baiba ini muncul di ujung pas dia mau maju musyap ini. Okay. Saya sudah deal terakhir, saya pikir ada siapa? Ada, nggak usah saya sebut namanya. Intinya ada, tiba-tiba Baiba menang, saya bilang sudah selesai karir saya ini. Saya tidak jadi saya jadi bendum ini. Ya kan? Padahal saya sudah bergelut ke sana kemari, saya bendum. Iya. Tiba-tiba kuasa Allah, Baiba ini telepon saya. Karena memang Baiba punya istri ini tante saya juga, betul, ibaratnya. Baiba telepon saya, "Wim, kau ini tiada ucapin saya." Saya bilang, "Baiba, lihat Facebook." Saya bilang. Iya. Di Facebook itu saya ucapin Baiba. Saya bukan orang, saya ucapin Baiba. Ya sudah, nantilah saya Kawim. Oke. Iya, makasih Baiba. Iya. Dia panggil saya waktu itu. Tapi saya kepala, tidak jadi bendum. Iya, tidak jadi. Yang kau tanya sakit kepala, Rip. Tidak bisa lagi dalam hatiku hilang karir politik. Apakah dosa aku dan Randy? Ya, begitu sudah. Jalannya kisah tetap karena saya mungkin niat tulus, tiada busuk sedikit pun hatiku ini. Masa? Iya, Rip. Tiada sedikit pun. Kuasa Allah saya dipanggil Baiba. Dipanggil rumah sakit? Tidak, dipanggil dulu rumah sakit. Masuk saya di rumah sakit, saya diskusi. Baru masuk saya, Baiba bilang ini pengkhianat ini. Salah semua Baiba, tidak ada saya begitu, Baiba. Baiba, tidak ada saya begitu, Pak. Padahal yang halus sudah ini. Tidak, yang begitu lah. Yang penting intinya lobby Baiba supaya dikasih masuk lah di dalam partai. Sudah, intinya Wim, sudah. Nanti saya kasih masuk saya kok di struktur partai. Iya, makasih Baiba. Dalam hatiku ada peluang lagi nih. Ada peluang ini anggota biasa, mungkin ketua bidang apa lah. Yang penting sudah masuk partai. 2 jam kemudian saya pulang, ditelepon ulang. Dek, ke rumah sakit ulang. Datang balik saya, Dek. Apa yang terjadi di situ, Rip? Saya duduk dengan beliau di luar. Dia bilang, "Dek, karena saya dengar kau track recordmu di Jakarta begini, bagus, begini. Karena saya ini ketua fatal untuk memegang bendahara. Saya tunjuk kau jadi bendahara." Yang saya langsung otakku di situ adalah apa, Rip? Yang saya pikir, bukan uang gitu. Allah itu melihat saya. Karena saya betul-betul niat, tidak ada lebih dari apa, saya tulus cuma buat menjadi bendahara. Karena kan Allah Maha melihat. Itu yang saya bilang, apa yang kita mau bohongi? Jadi betul. Target saya adalah saya itu ikhlas untuk memegang itu, tiada embel-embel apa-apa. Dan Allah tunjukkan kau tetap bendahara. Betul. Rip, dari semua ada 3 calon waktu itu selain Baiba, selain Iqbal Khan, semua saya bendahara. Kecuali beliau, karena beliau muncul di ujung. Tiba-tiba dia kasih saya bendahara, saya melihat ya Allah senang sekali hatiku. Kenapa saya bilang? Tandanya saya ini tulus saja hidupku ini. Tiada lain selain saya cuma tulus untuk ke depan, untuk memaafkan. Jadi alhamdulillah saya bendahara, Rip. Jalanlah proses ini dilantiklah kita waktu itu. Bendahara umum dilantik. Saya pulanglah sudah ke Jakarta, kembali kerja. Karena waktu itu 2016. Habis jadi bendahara umum langsung pulang ke Jakarta. Ya, jadi tidak peduli terhadap Kota Palu. Oh, tidak. Peduli. Maksud saya balik itu, saya juga ada kerjaan di sana. Kan saya ibaratnya kan waktu itu saya masih staff di Pak Randy. Iya. Saya baliklah untuk fokus ke sana. Di situ saya mulai cari-cari uang, Rip. Iya. Setiap saya ada uang 100.000, saya telepon teman-teman di sini. Adam itu saya punya 3, Rip. Saya punya 3 kayak sudah sanggap saudara kandung di Palu. Pertama ada Muluk, ada Rian Basir, ada Muhammad Saril kayak yang dipanggil Onteng. 3 ini saya sih ada berarti di situ. Ini ada kisahnya nanti. Kau dekat-dekat DPR. Kau dekat-dekat DPR. Ini kisah dari nol saya. Mereka bertiga inilah yang urus saya. Saya di Jakarta ada uang 100.000, Rip. Telepon Adam, Adam, bikinkan saya baliho, Adam. Yang 75.000 saja kau pasang di Masjid Raya, Adam. 25 untuk kau. 25 buat kau. Iya, benar itu. Itu benar. Ambil 25-nya, Adam. 75 kau bayarkan baliho, kau pasangkan saya di Masjid Raya. Ucapan Idul Fitri. Itu dari 2017 saya sudah begitu.
Adam, ada Natal, pesankan saya ini, ada Balio. Itu aja yang saya lakukan karena saya juga tiada uang dulu. Iya. Uang saya itu cuma impossible, saya bayar kos sendiri di Jakarta karena saya bayar kos di Jakarta. Kok tidak tinggal di Kalibata? Itu posisinya di akhir-akhir saya mau 3 tahun terakhir baru saya masuk di Kalibata. Oh iya. Nah, jadi posisinya waktu saya masih ngekos itu saya pernah buka susu jahe STMJ. Oh iya. Saya kayak gerobak-gerobak Mas Jok, gerobak-gerobak somai. saya dorong di Trisakti. Di Trisakti. Iya. Saya dorong itu, ada Facebook saya kalau kebuka pasti ada. Jadi saya dorong gerobak itu, saya jualan susu STMJ. Tapi yang kerennya kenapa? Saya jual susu STMJ dengan jas. Iya. Karena saya mau bikin yang unik lah, yang lain karena kan beda. Karena ini kan wilayah saya ini wilayah kampus. Oke. Jadi pasti kan anak-anak muda. Jadi saya jual itu satu gelas itu cuma 10.000, 5.000. Kalau mahal itu kalau 10.000. 10.000 itu udah pakai telur. Oh, pakai telur. Pakai telur, madu, susu. Oh, kalau 5.000 cuma susu dengan air jahe saja. Telur? Kalau telur 10.000. Oke. Pakai telur, jadinya STMJ dia. Jahe, telur, madu. Yeah. Singkat cerita, saya mulai Kok masih anggap singkat ini? Singkat terus dari tadi. Kayaknya singkat-singkat cerita terus dari tadi. Jadi abis dari apa tadi kita sudah dari Jakarta. Saya balik lagi. Saya mulai cari-cari uang. Mulai konsolidasi. Ya. Ini karena memang sudah niat mau maju. Ya, niat mau maju. Ini di 2019. Okay. Tapi itu jatuhnya 2017, Rip. Saya kenal saya punya partner kayak malaikat yang dikirimkan buat saya. Masa? Ada sayapnya dong? Ya, tidak lah. Maksudnya orang yang betul-betul ditunjukkan dengan saya. Mulai saya bekerja, ada dulu namanya Mr. Tony. Oh iya. Dengan ada dulu namanya Bang Sarip. Ya, Mr. Tony, Bang Sarip, terima kasih. Sangat terima kasih. Oke, lanjut. Ada juga Bang Musadik. Oh, Musadik. Jadi 3 ini ibaratnya orang yang menunjuk saya dari 2009 saya kenal. Saya jadi Mr. Tony ini Rip dulu saya ingat Asian Game. Asian Game. Waktu itu Asian Game seluruh project kontainer yang ada di Asian Game itu semua dari saya. Oh, jadi ke pekerjaan. Saya yang bekerjakan. Tapi dari situ kau dapat uang. Dari situ saya dapat uang. Dari situ mulai saya merintis. Siap sudah. Belum itu belum. Itu ada kisahnya belum. Itu masih ada uang saya. Tiba-tiba 2018 saya pulang ke Palu. Sempat saya pulang dengan hasil Asian Game itu. Bukan gara-gara gempa. Belum. Belum. Jangan kau potong saya kalau bicara. Iya, siap. Kau dengar saya, baru saya jelaskan. Iya, atau kau bercerita saya udah cerita. Lanjut. Jadi kayaknya 2018 kau minta maaf, Rip. Ruanganmu panas. Iya, makanya kau semua ngasih. Saya semua ngasih ya. Iya. Pokirmu lah. Iya. Pokok pikiran ya. Jadi Asian Games saya pulang 2018 saya ada uang lah sedikit di situ. Pulang. Jalannya di sini saya mulai tampil, bikin acara 17 Agustus kan salah satunya saya sumbang kau kan 17 Agustus. Iya, tapi kan tidak full. Iya, tapi kan saya sumbang. Iya. Gara-gara apa tidak full? Itu uang belum terlalu kuat nih. Uang belum terlalu kuat, tapi saya sumbang. Dari kau berapa? Berapa dulu? Sampai di saya berapa? Kau saya tahu dulu. Jangan, terus kita bahas. Iya, gitu lah. Oke. Gempa. 2000 saatnya nih pencitraan tidak dan kuasa Tuhan di gempa itu saya ada di Palu Rip. Dan saya waktu itu di pinggir pantai di masjid jangan katakan masjid di bawah jembatan Punulele. Berarti sama-sama Pak Hidayat kau pada saat gempa? Tidak, masjid Terapung. Saya tiba di masjid Terapung sekitar 5 menit lagi azan. Tiba-tiba saya tidur karena saya mau rapat pemenangan waktu itu, Rip. Pemenangan Arna. Arna. Jadi di situ baru saya punya tim pemenangan. Dari seluruh dapil Palu Barat Ulu Jati kelurahan, saya kumpul di Aweng yang pinggir pantai dulu kan ada Aweng. Om Dokter. Oh tidak. Om Dokter, karena kalian kurang hits menurut saya. Kayaknya kalian kurang hits. Di samping Om Dokter itu dulu ada namanya Aweng. Oh iya. Tidak terkenal sih. Memang mungkin karena murah kok panggil di situ tim suksesnya. Oke, lanjut. Tidak. Lanjut. Memang di situ waktu itu karena kan dapilku. Oh iya. Tidak mungkin saya undang orang di Maestro bukan dapilku. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi saya undang. Tiba-tiba saya kuasa Tuhan, saya bilang begini sama si Rian itu. Rian. Jangan kita sholat di masjid Terapung ini. Tapi saya lagi tidur. Kan ada mall. Tidak, saya lagi tidur. Saya bilang jangan kita
kok mall? Kita ini mau sholat. Oh iya. Tidak, maksudnya kalau kumpul dengan tim saya kan ada mall. Mungkin anggaran cukup, jadi aweng saja. Oke, lanjut. Ya. Kalau mall waktu itu memang lagi diperhitungkan kan. Soalnya gini Rip, mau dibawa di tempat mewah belum ditahu juga penting tim sukses ini. Mau dukung betul apa tidak? Oke, lanjut. Nah, jadi gempa saya ada di Masjid Mujahidin. Persis di depan Masjid Mujahidin saya berhenti, langsung gempa itu saya lari Rip dikejar air. Itu saya anggap saya sudah hilang Rip. Saya persis ada di masjid depannya Mujahidin yang Menara Bengkok sekarang ini. Iya. Saya di situ. Di bawah menara itu menara Silae. saya lihat. Menara Bengkok itu saya lihat Rip kayak main per gini. Nyek. Itu saya di bawahnya. Saya lihatnya jelas Rip. Saya di tengah jalan teriak begini, Allahu Akbar. Saya balik lagi Allahu Akbar. Itu saya sampai dikejar air. Singkat cerita, alhamdulillah. Saya coba pikir kayaknya tidur saya mati saya. Tidak juga sih. Tiada lagi otak ke situ dulu nih. Tiada lagi otak ke DPR dulu. Otak dulu di situ bagaimana menyelamatkan diri dulu. Itu saja otak dulu. Okay. Jadi kuasa Tuhan, orang sudah mulai terhamburan lari mencari keluarganya. Kau mencari suara? Tidak ya. Tidak bisa dicari suara waktu itu. Mulailah sudah orang bagi-bagi ini sembako lah. Bagi sembako. Saya ingat cerita sudah selesai tuh Rip. Iya. Mulai saya itu posisinya proses pemulihan ya. Proses pemulihan. Iya. Banyak bantuan saya datang dari Jakarta. Bantuanmu bukan bantuannya orang. Bantuanku yang diserahkan ke saya, tapi mereka titipkan ke saya untuk saya sebarkan ke masyarakat. Berarti bantuannya orang. Ya, bantuan orang. Itu Rip, satu rumahku itu dari ujung pintu masuk sampai di belakang itu bantuan semua waktu itu. Rumah yang di mana? Rumah Mampida, Raja Wali. Kan di kamar pribadiku, Tidak, kan bukan Palu Barat itu. Apa itu? Bukan Palu Barat itu waktu Mampida. Baru sama taruh di mana? Rumahku cuma di sana. Oh iya, kan berarti bantuan itu kok sebarkan di situ juga, tetangga juga ya. Meskipun bukan dapil ya. Saya jawabkan kau. Iya. Jangankan kalau saya mau jahat, saya habiskan semua di Palu Barat, saya pasti menang itu. Cuma saya tetap berbagi Donggala, Sigi, karena kita bencana ini ada 3. Kenapa? Karena ini kemanusiaan. Tepuk tangan. Tiada bantuan saya itu Rip, tidak ada sedikit pun saya buang di Palu Barat semua. Tiada, saya bagi rata karena apa? Saya kalau mau berpikir waktu itu berpolitik, pasti saya buang aja di Palu Barat Ulu jadi semuanya. Karena lorong tidak dapat. Karena apa? Terbagi. Karena kemanusiaan. Cokro mana? Depan. Iya semua beras apa saya bagi semua. Lorongku tidak dapat. Mungkin karena kau pikir saya tidak berpilih kau kan. Tapi memang dulu begitu. lanjut. Nah sudah. Selesai itu mulailah saya caleg. Waktu buat caleg Rip. Saya karena target dulu pengennya di Palu Barat waktu itu. Palu Barat dulu jadi. Awal mau saya itu karena sebenarnya gini. Saya cuma mengandalkan keluarga awalnya. Iya, karena Arab banyak Palu Barat. Bukan Arab, saya andalkan saya punya keluarga besar yaitu Toko Nadoli waktu itu. Betul. Jadi saya berpikir saya mungkin cuma tapi di situ Rip sempat saya dengar kabar bahwa Palu Barat dulu jadi itu dapil neraka. Betul. Waktu itu betul ya? Betul. Dapil neraka. Sampai sekarang dapil neraka. Makanya 2024 mungkin saya lawan. Wih. lanjut. Saya maunya kita berdua, mudah-mudahan kita dua yang duduk lagi. Lanjut. Jadi dapil neraka Rip. Saya bercerita sedikit Rip. Jadi waktu dapil neraka itu saya sempat agak drop Rip. Dropnya gini. Memang termasuk orang hebat semua senior saya. Salah satunya saya punya kakanda sendiri. Senior saya sendiri. Yang menurut saya dia juga salah satu mentor saya waktu itu di DPR. Yaitu Ronald. Oh iya. Betul. Ronald ini salah satu. Dia kan incumbent waktu itu. Kita bercita-cita waktu itu niat untuk mengejar 2 kursi. Oh iya. Dia kasih motivasi terus sama saya, Wim semangat. Karena dia salah satu saya punya mentor waktu itu. Betul, karena kita ini dalam hidup satu aja. Belajar dengan orang yang lebih duluan daripada kita. Karena pasti dia lebih banyak tahu. Lebih pengalaman daripada kita. Betul. Jadi kita harus belajar dengan beliau itu. Betul. Di jalan bahwa posisinya mulai saya terjun Rip. Sempat saya datang ke rumah Rip, kayak depresi begitu. Saya bilang bukan depresi bagaimana? Maksudnya saya bilang sama orang tua saya, dilema. Abi, saya panggil kalau bapak itu Abi kan? Iyalah. Bi, kayaknya saya mungkin papi. Saya tentara Arab gitu Bi. Kayaknya saya mau mundur. Saya maju Palu. Sempat saya bilang. Iya. Umi saya lagi sholat. Abi saya di ruang tamu kita, Umi saya lagi sholat waktu itu. Saya ini cerita nyata cerita nyata. Saya dengar kalau saya tidak sholat, Abiku tidak sholat juga. Iya. Jadi saya dengan Abi saya tidak sholat lah. Jadi saya dengan Abi saya di ruang tamu Rip.
lagi cerita, saya curhat. Umi saya lagi sholat waktu itu. Abi saya bilang, Bi, saya kayaknya maju Palu Timur saja. Palu Timur Mantikulore. Palu Timur Mantikulore. Oh, mau lawan Irsan ceritanya. Tidak, saya belum kenal semua dulu. Kenapa saya? Karena saya hidup dari SMP, SMA di Palu Timur. Saya tidak ada kenal orang Palu Barat, Rip. Saya sekolah di SMP 2, SMA di SMA 2 Palu. Teman-temanku tidak ada Arab. Karena saya berteman dengan orang di Palu Timur semua. Ahwal semua. Ya, saya tidak tahu. Intinya saya berteman dengan orang di Palu Timur semua. Dan semua teman-teman saya di Palu Timur, saya punya organisasi pun ada yang namanya itu ada Boneno. Boneno ini dulu kita dance, anak dance dulu. Saya dance. Aduh Rip, saya ini multi talenta ya? Bisa semuanya, multi talent. Bisa semuanya. Jadi Abi saya bilang, jangan, kau sudah sering turun di Palu Barat, ya usah tetap bantu ini. Begitulah. Rugi nih. Kuasa Allah, Rip. Saya lagi duduk, ibu saya habis sholat itu, Umi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya Umi saya habis selesai sholat itu? Cuma dia bilang, Nak, dia jawab kan saya itu, Nak, Umi yakin kau menang. Wow, waktu Umi ku bilang begitu, Rip, demi Allah, kau tahu kayak tubuhku ini kayak siapapun bisa lawan. Iya. Betul, saya bilang kalau begitu saya maju Palu Barat. Pada saat itu di sini. Jangan. Kalau Anwar Hafid itu saya punya mentor papan atas itu. Lanjut. Calon gubernurku ke depan itu 2024. Saya komen lah. Jadi harus kau dukung, Ri. Iya. Bilang dulu, dukung Anwar Hafid tidak? Dukung Irwan Lepata. Kalau begitu, saya Anwar, kau Irwan Lepata. Kalau kita satukan? Boleh. Lanjut. Begitu Ajus bilang begitu. Begitu Ajus bilang, Nak, Umi yakin kau pasti duduk dan menang. Itu saya punya semangat, Rip. Semangat ya. Melewati siapapun. Saya lawan siapapun. Di luar sana, orang omongan di luar itu, Rip. Siapa deh ini anak dari Jakarta, atau anak-anak. Dan kau pernah mungkin mendengar itu juga. Kalau tidak salah ya. Tidak tahu apa-apa. Mendengar, saya yang menyebarkan. Salah satunya ya. Saya bilang, anak kemarin tidak tahu apa-apa begini. Malahan tidak dihitung. Hanya menang di ganteng. Cuma menang di muka begitu. Memang gantung memang begitu. Kayak Hanu Bapolo Ajus. Jadi posisinya saya dibilang tidak ada dihitung begini. Saya bilang iya. Tapi di waktu mendekati pemilihan, 1 bulan mendekati pemilihan, Rip, saya itu didatangin dengan partai-partai besar, tidak usah saya sebut partai apa. Yang penting ada beberapa partai besar mengasih tahu ke saya. Nah, apa dibilang? Kau ini di survei kami kau kedua. Tapi partai apapun yang bilang pasti nomor satunya beliau. Nomor satunya dari partai itu. Ya, dari partai itu. Misalnya partai A ngomong nomor satunya beliau di Palu Barat dulu. Jadi nomor 2-nya saya. Saya nggak pernah percaya. Misalnya partai Golkar. Partai Golkar bilang dia nomor 1. Nomor 2-nya saya. Begitu. Tapi saya tidak pernah percaya dengan survei, Rip. Datang lagi satu partai. Bilang begitu juga. Tapi saya nggak pernah percaya tetap. Tapi kuasa Allah waktu saya menang. Betul, kejadian. Dari 138 caleg ya Palu Barat dulu jadi kemarin. Itu saya pemenang kedua terbanyak untuk perorangan ya. Perorangan tidak tanpa suara partai ini. Tidak tanpa suara partai. Suara individu. Suara individu, saya suara kedua terbanyak. Waktu itu. Pertama itu Kakanda Rizal. Dari PKS. Kedua saya, ketiga itu KTS sepupu saya sendiri, Muksin Ali. Muksin Ali. Hanura. Dan seterusnya. Itu kebanggaan buat saya, Rip. Saya bilang pertama, Rip ya, saya tidak pernah dibantu dengan orang tua dengan modal. Orang tua saya bantu saya dengan sholat dan doa. Ya. Kedua, modal cari sendiri. Saya modal sendiri, dibantu dengan saya punya kakak-kakak senior di Jakarta yang partner kerja saya. Dia yang bantu saya uang di sana, Rip. Betul. Itu saya sedikit pun Senin Kamis, Rip. Tiada uang saya waktu itu. Senin Kamis. Ibarat Senin Kamis itu uang apa ada yang penting bisa makan, itu aja. Dan saya waktu itu sempat posisi waktu mencalek itu, saya sudah menikah waktu itu, Rip. Iya, sudah. Belum ada anak. Tapi istri saya hamil 9 bulan. Saya kepala itu. Pemilihan 2019 April tanggal 15. Anak saya lahir tanggal 27. April juga, Rip. Cuma beda semingguan lahir. Orang bilang rezeki anak waktu itu. Betul. Kenapa tapi belum terima gaji pertama itu? Belum. Masih banyak utang di luar. Jadi saya pernah pasang foto dulu, foto begitu lucu.
Saya ingat di sini kan 2009 nih. Saya pernah juara 1. Oh iya. Pas sama keriting. Oke. Saya sampingkan yang mukaku yang ganteng sekarang ini. Iya. Untuk 2019 jadi angka 9. Saya anggap pasti saya menang. Jadi setiap angka 2009 yang 2019 saya yakin saya menang dan ternyata itu ada dan ada di IG saya. Berarti 2024 kan jadi 9-nya. Bisa jadi tidak naik lagi ya. Jadi kan kembali ke yang di atas. Semua kembali yang di atas dan masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai saya. Tidak perlu kau yang nilai saya. Karena kalau kau nilai saya pasti kau anggap saya jago dan Wim, saya mau tanya nih, kau panjang sekali penjelasan, tapi kenapa kemudian kau mau untuk menjadi wakil rakyat? Itu kan susah, tiap hari harus bertemu konstituen. Dan kalau kita misalnya berjanji sedikit saja terlewati, itu akan jadi bulan-bulanan masyarakat. Kenapa kau mau terjun di politik dan menjadi wakil rakyat di Palu Barat Ulu Jadi? Yang notabene kau tahu lah, orang-orang di Palu Barat Ulu Jadi ini seperti apa? Sebelumnya saya boleh minum. Silakan. Pak Haus memang cerita lama. Sebenarnya ya itu tadi yang saya cerita dari awal. Saya waktu itu cuma melihat gambaran dari Haji Parendi Lamajido itu. Iya, oke. Oh begini kita harus ketemu rakyat, kita harus menjelaskan ke rakyat gini-gini lah. Iya. Jadi sekarang tidak semata-mata saya juga di saat jadi ini saya cuma kalau saya ada mimpi besar ya. Mimpi besar saya adalah saya harus bisa duduk lagi di 2024. Ya pasti. Kenapa? Jadi hari ini saya tidak ada sedikit pun untuk menabung. Semuanya saya kembalikan ke masyarakat. Mau apapun itu saya kalau ada rezeki sedikit pasti saya turun ke masyarakat. Betul. Saya mau duduk-duduk dan ingat tidak ada sedikit pun masyarakat itu menyusahkan kita. Iya. Tidak ada sedikit pun masyarakat itu membuat kita jadi miskin. Tidak ada. Malahan mereka itu yang membuat kita jadi kaya. Bukan kaya, maksudnya membuat kita bisa jadi begini. Saya bisa duduk bergaya, saya bisa dihormati di jalan sekarang karena masyarakat. Jadi dan ingat kita ini cuma 5 tahun dalam hidup. Jadi jangan tamim. Jangan tamim. Jangan sombong, jangan petinju. Selalu menjadi pesilat. Kalau bahasa orang Palu. Kalau petinju ini kan digenggam begini. Jadi bahasa Arabnya tokai paipulu. Paipulu. Sambil Arab ke kayak sedikit. Ternyata kita harus bersilat. Nah, jadi sebenarnya tidak harus banyak bunganya. Harus banyak bunganya. Jadi hari ini saya jadi anggota DPR RIP. Saya boleh kisah sedikit. Saya banyak. Saya punya konstituen yang namanya ada di Dusun Wana. Saya kisah kau ya. Oh iya. Dusun Wana itu RIP. Kenapa kok concern sekali dengan Wana? Hampir tiap hari saya lihat storymu Wana. Kenapa tidak Wani? Ya, jadi Wani kan Donggala ya. Wana itu saya punya histori yang sangat saya banggakan dengan diri saya. Oke. Kenapa? Di Wana itu ada namanya Dusun Wana. Dia ada di Kelurahan Tipo, di daerah Saleno sana. Bukan lagi Saleno, masuk dalam hutan kita. Dia cuma ada 57 kakak di sana. Di atas sana itu ada gereja satu, gereja besar. Di sana itu mereka Nasrani semua, Rip. Oh iya. Di sana itu kependudukannya Nasrani semua. Mayoritas atau mayoritas? Semua? Semua Nasrani. Bangunkan masjid. Jadi posisinya jadi di Dusun Wana itu Rip, dorang itu kan ada 57 kakak. 57 kakak itu di sana ada gereja. Posisinya ini panas juga ruangan. Oke, 57 kakak orang Wana. 57 kakak orang Wana itu. Mereka itu kan Nasrani semua, Rip. Di sana itu waktu itu ada caleg dari dusun tersebut. Ada calegnya mereka dari dusun tersebut yaitu tapi sekarang sudah almarhum beliau dari partai lain. Di Dusun Wana tersebut itu Rip, mereka itu waktu memilih, saya menganggap saya ini kan ibaratnya face muka ada Arabnya. Di satu sisi di sana kan Nasrani semua. Tapi saya dengan tulus hati yang paling dalam saya datang niat baik, tidak ada niat embel apapun, saya niat baik untuk ke sana. Saya belajar dengan mereka, saya stylish full naik ke atas sana. Di hutan tapi saya dengan batik yang paling mahal saya lagi sanggap. Saya pikir karena tidak akan dibilang merakyat kok kalau gitu. Tapi karena di sana saya melihat, saya mau datang di sana bahwa saya ini orang yang niat tulus untuk membangun di sini. Saya kan sosialisasi di sana, saya anggap 1000% saya tidak akan dipilih di sana. Karena apa?
lihat hasilnya. Di DPR RI mereka pilih Mas Ani. Oh iya. Orang pilih itu waktu itu Pak Yanes. Martindas. Oh iya, Martindas Jerumambi. Di provinsi mereka pilih Nasrani juga. Nasrani juga yaitu Bungalo. Oh, Elisa Bungalo, PDI Bungalo. Juga. DPD mereka pilih Luki Semen. Oh iya, Kristen juga. Di Kota PDI. Palu mereka pilih Abdul Rahim Nasar Al-Amri. Oh, beda sendiri. Saya sendiri saya dipilih. Di situ tidak ada sedikit pun saya kasih dorang uang. Mungkin harapannya kok pindah agama tidak ya? Hah? Ya, menurut saya tidak ada efek ke situ. Tidak ada efek ke situ dan karena memang ketulusan. Saya tulus buat rakyat. Betul. Di saat posisi mereka telak pilih saya, Rip. Iya. Pernah ada bahasa di situ dulu. Kau pilih saja itu orang Arab. Nanti kau lihat apa yang dia bangun di Untuwana. Iya. Itu yang saya save sampai detik ini. Iya. Dan hari ini, Rip. Saya buktikan dengan saya punya kinerja di DPR. Boleh tanya dengan dinas-dinas, apalagi perumahan pemukiman dan PUPR. Tanya, pernah tidak Abdul Rahim marah-marah di DPR untuk bagaimana kalian harus masukkan MCK di Wana dan beri jalan yang baik di Wana. Karena di Wana biar orang berak, buang air besar, buang air kecil di hutan, Rip. Betul. Tidak ada mereka itu manusia, mereka itu saudara kita juga. Betul. Mereka itu saya tidak melihat rasis, saya tidak melihat ras di sini. Saya melihat mereka adalah manusia yang harus kita manusiakan. Jadi bukan lagi melihat apa agamanya. Tidak ada, saya tidak melihat apa agamamu, betul. Tapi saya melihat mereka adalah manusia dan saudara kita. Dan plusnya adalah mereka tusuk saya, pilih saya sampai saya bisa jadi orang. Dan hari ini 5 tahun ini mereka harus manfaati saya. Betul. Dan hari ini apa yang mereka minta harus saya turuti. Tidak bisa bukan saya langsung saya turuti. Sebagai baktimu terhadap 57 kakak tadi. Karena jelas mereka pun sukses semua. Mereka sukses semua, saya harus telak ke mereka juga. Sekarang saya tunjukkan kepada mereka bahwa jalan dari di bawah itu sudah 500 meter di beton, ya kan? MCK sekarang ada 8 saya bangunkan di atas, Rip. 8 MCK baru saya bangunkan buat mereka di atas supaya mereka bisa layak untuk buang air besar dan mandi sudah di tempatnya. Atas upayamu menjadi anggota DPR ke dinas PUPR. Atas itu aspirasi saya yang saya perjuangkan buat rakyat. Luar biasa. Tidak lebih dari itu bahwa posisinya saya jadi karena rakyat. Betul. Dan saya kembali untuk rakyat. Tidak lebih dari itu. Luar biasa. Itu luar biasa sih. Kau sudah di DPR sekarang dan saya juga ingin menjadi saksi bahwa saya juga bersaksi bahwa Wim memang tidak pernah meninggalkan konstituen. Jadi di Palu Barat Ulu Jadi kemarin juga di lorong Kampung Baru ini saya lihat Wim juga aktif membantu meskipun lorongku tidak dia bantu ya. Tapi lorong sebelah sana dia bantu bacet dan lain-lain. Itu bukti bahwa Wim tidak akan melupakan konstituennya. Saya boleh sambung tadi. Mungkin karena Anda bilang lorongmu tidak dibantu, mudah-mudahan kalau didengar sama Allah kau akan dosa sendiri. Boleh kau tanya sama Ketua Karang Taruna Kampung Baru, apakah lorongmu saya bantu apa tidak dengan chat? Saya tidak terlambat. Cuma waktu itu harusnya kita pertanyakan, waktu ada lomba kau ada di mana? Apakah kau waktu itu tolong lorongmu? Karena lorongmu terjelek hari ini karena kau. Jadi kau yang hancurkan lorongmu sendiri. Tapi munculnya saya bantu lorong. Iya. Karena posisinya itu, semuanya itu kembali ke rakyat. Siap. Tidak ada yang lebih dari itu. Karena apa? Target saya mau duduk lagi 2 periode. Itu aja mimpi saya. Dan mimpi saya kedepannya, saya harus rebut pimpinan DPRD. Amin. Jadi begini, Wim. Kalau kita bicara soal DPR, kau kan sudah jadi anggota DPR sekarang. Ketua fraksi juga. Terus kemarin saya lihat ada video, meskipun saya tidak tahu siapa yang edit ya. Video di storymu itu mendaftar menjadi ketua Demokrat. Iya. Meskipun jelek ya, backsoundnya juga jelek. Mohon maaf ini. Itu kenapa harus kau merebut lagi kursi Demokrat Kota Palu? Kan kau sudah bisa, misalnya sudah jadi anggota DPR. Kenapa harus kau lagi menjadi ketua Demokrat Kota Palu? Kan ada Opan, ada Ronald. Ya, saya boleh jawab? Silakan. Jadi ya karena kau bilang saya memang baru-baru ini saya habis mendaftar. Saya baru-baru ini mendaftar jadi ketua Demokrat Kota Palu. Calon Demokrat Kota Palu. Karena kau bilang tadi kenapa harus saya? Tidak. Peluang dibuka untuk semuanya. Dibuka buat semua kader-kader terbaik Demokrat di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, terutamanya kalau di Kota Palu, tandanya DPC Kota Palu dibuka untuk umum. Silakan mendaftar. Mau dari luar pun silakan mendaftar. Partai Demokrat
berkoalisi dengan rakyat, Rip. Iya. Tidak ada Partai Demokrat mengancing rakyat. Betul. Berkoalisi dengan rakyat. Betul, Jadi betul. terbuka untuk rakyat. Iya. Silakan bergabung, mau maju partai, mau jadi ketua partai, silakan gabung. Iya. Nah, hari ini saya maju, Rip. Kenapa? Karena saya bertekad, saya ada mimpi. Ya, itu tadi saya bilang tadi, mungkin awal yang tadi saya bilang itu adalah saya mengejar pimpinan DPR. Kenapa pimpinan DPR? Hari Tidak ini saya munafik. tidak munafik. Kita mau bicara menang, apalagi di depan mata sudah ini 2024. Betul. Tandanya kita mesin-mesin harus jalan. Iya. Mungkin minta maaf, mesin Golkar sudah jalan mungkin ya. Kenapa ketujuh saya? Kan kau Golkar juga. Oh tidak ya. lanjut terus. Jadi posisinya saya mendaftar kemarin, banyak juga ada senior saya juga ikut mendaftar di situ. Ada Kak Ronald. Kan? Iya. Kami ini semuanya bersaudara. Iya. Tidak ada untuk kebaikan Partai Demokrat yang lebih baik. Artinya menghidupkan juga demokrasi itu. Iya. Wajar kalau ada beberapa calon. Iya, wajar. Itulah Demokrat. Iya. Berdemokrasi kita. Iya. Jadi harus berdemokrasi. Iya. Tidak semata-mata Demokrat ini diatur oleh satu orang partai, misalnya satu pimpinan menunjuk ini. Satu orang tokoh kau harus ini. Tidak. Tiba-tiba ganti ketua partai. Ganti ketua partai gini-gini tidak. Demokrat itu berdemokrasi. Iya. Harus kau camkan. Demokrat berdemokrasi. Oke. Dibuka ruang penuh. Hari ini partai di Indonesia yang ketumnya sangat muda baru Demokrat. Iya, luar biasa. Jadi partai anak muda ya. Partai anak muda. Jadi, ada juga PSI, ada juga. Tapi hari ini yang sangat hits dan keren adalah Demokrat. Ada juga P3. Ya, ada juga P3. Ada juga partai begitu, Win. Apa? Maksudnya dia tidak mengedepankan demokrasi. Dia hanya satu tokoh main tunjuk, terus tiba-tiba ganti lagi ketuanya, main tunjuk. Sembarang. Tidak boleh begitu sebenarnya. Ya. Kalau di Demokrat tidak ada itu. Di Demokrat adalah demokrasi. Malahan kalau kita sudah siapa yang menang, yang kalah pun akan bergabung kita. Wah, tidak ada. Karena kita mau menang. Tidak membentuk partai baru. Tidak ada. Kita di sini diajarkan dengan ketum kami, Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa berdemokrasilah dengan yang baik. Iya, betul. Jangan ada ibaratnya clash di internal sendiri. Iya, betul. Jadi berikan contoh ke masyarakat bahwa Demokrat berkoalisi dengan rakyat dengan baik. Jadi tidak akan ribut. Tidak ada. Kepentingannya satu, membangun partai. Rakyat. Iya. Membangun partai lebih besar dan untuk rakyat. Luar biasa. Tapi kalau kemudian Allah menakdirkan kau ini sebagai pemenang ketua Demokrat Kota Palu. Amin. Apa yang akan kau rubah di Demokrat? Apa yang akan berbeda dari kepemimpinanmu? Ya. Pertama, mungkin saya akan mencari dulu posisi strategis kantor Demokrat lah. Oh, sekarang berada di mana? Sekarang berada di samping Polsek Palu Barat. Oh iya. Itu kan sekret sementara ya. Ya, sekret Demokrat sekarang itu. Maksudnya kantor Demokrat sekarang dengan kepemimpinannya Pak Hidayat Pakamundi. Oh iya, rumahnya. Ya, rumahnya di belakang. Itu depan dia punya kantor memang. Oh iya, kantor Demokrat. Jadi kok ganti kantor? Akan saya ganti. Oh iya. Kita akan cari kantor. Habis sesudah kantor. Sebesar kantor Nasdem kan nanti? Insya Allah, kau doakan. Insya Allah harus lebih besar dari itu. Oh iya, betul. Terus pertama sekretariat, apalagi? Sekretariat. Kedua, saya harus menyusun struktur yang betul-betul potensi. Struktur KSB. KSB sampai ke anak ranting. Oh iya, betul. Kan PAC, habis PAC ranting. Jadi kelurahan. Disusun di kelurahan. Iya. Itu harus dicari, jangan lagi Rip yang tinggal nama saja dipasang-pasang. Betul-betul yang mau kerja. Betul. Kenapa menurutmu itu penting? Karena partai itu bergeraknya dari mereka, bukan dari kita yang ada di kantor. Iya, betul. Yang kita mau tanya, apakah Watu Sampu sudah bagaimana rantingnya? Oh iya. Itu yang kita tanya. Berarti maksudnya Watu Sampu sekarang tidak bagus rantingnya? Tidak, semua bagus, semuanya. Maksudnya ini contoh. Kita akan nanya kan, saya ketua. Oke. Apakah Watu Sampu sudah tersusun rapi? Belum, kita rapikan. Kita kasih bagus. Dan kita pilih orang yang potensial. Betul. Jangan yang muda kalau perlu. Iya. Ketum kita muda. Betul. Ketua Provinsi Sulawesi Tengah muda. Iya, betul. Ketua kotanya harus muda dong. Iya kan? Harus. Jadi maksudmu yang lain tua? Tidak, yang lain tua tapi muda. Iya. Nah, jadi nyusun sampai anak ranting. Oke, apalagi? Habis itu target merebut pimpinan di DPR. Berarti harus memperbanyak kursi. Hari ini Demokrat ada 3 Rip. Oh, sedikit sekali ya? Bukan sedikit sekali.
Yang banyak berapa, Rip? 6. Oh, 6. Gerindra ketua. Dan itu kemungkinan 2024 akan dikejar Demokrat. Wah, iya. Dengan dibawa kepemimpinan Abdurrahim Nasir Al-Amri. Iya, tepuk tangan. Saya takut mengaminkan. Saya takut mengaminkan. Amin kan saya dulu, Rip. Amin. Karena amin itu didengar dari Allah, dilihat sama Allah. Iya. Mungkin insya Allah dengan amin itu akan terjadi. Iya. Tapi kalau itu terjadi, kau harus masuk Demokrat. Iya. Sampaikan dengan Oke, terus apa lagi? Oke. Apa lagi? Pertama yang di saat kita menyusun strategi pencalekan. Kenapa? 2022 ini sudah mulai tahapan, Rip. Oke. Karena 2024 Februari sudah pemilihan. Tandanya 2023 kandidat sudah mulai kampanye orang. Jadi penyusunan sudah. Jadi kau juga harus menempatkan caleg-caleg yang berpotensi untuk menambah suara Demokrat. Dan saya kemarin waktu mendaftar, saya sempat menyampaikan mimpi saya ke depan di saat saya sudah dilantik. Target utama saya adalah menjebolkan Palu Utara Taweli harus ada kursi Demokrat. Sudah berapa lama tidak punya kursi? Selama periode keduanya. Periode sebelumnya pun kita nggak ada kursi di situ. Karena periode sebelumnya itu ada Mebel Tovan banyak kursi. Itu kursi buat di kantor. Kalau kursi buat di DPR lain, Rip. Oh, lain. Oke. Berarti itu cita-citamu. Cita-citaku harus jebol dulu Utara Taweli. Kalau Taweli Utara jebol, saya yakin insya Allah Demokrat pimpinan. Karena apa? 2024 kami akan mengeluarkan calon gubernur kami yang terbaik. Iya, luar biasa. Boleh saya sebut namanya? Boleh dong. Bapak Anwar Hafid. Iya. Coba Irwan Lepata. Saya tidak ngerti tadi tidak. Coba. Bapak Anwar Hafid. Iya. Mungkin saja wakilnya bisa saja. Luar biasa. Terus Wim, kira-kira bukan cuma itu, Rip. Apa? Kami akan mengeluarkan juga calon kandidat wali kota. Demokrat 2024 tidak tinggal diam, pasti mencalonkan wali kota. Oh iya, siapa? Mungkin Hidayat Imelda? Tidak. Kita tidak tahu, kita nanti kita semuanya kita lihat di 2024. Terus apa lagi? Mimpimu sebenarnya menjadi ketua partai ini apa lagi? Itu mengejar kursi pimpinan, mengejar pimpinan, terutama pimpinan. Anak-anak muda kreativitas akan ada ndak di Demokrat? Harus. Iya. Sekarang kalau saya lihat storymu masih ini sih biasa-biasa saja. Seperti yang edit itu cuma orang-orang yang tidak pro. Nanti kau lihat di saat 2022 siapa Abdurrahim Nasir Al-Amri sebenarnya? Siapa? Saya tidak tahu juga. Iya betul ini. Karena menurut saya ya Demokrat saat ini baik dalam segi personal branding tapi memang untuk publikasinya anak-anak muda itu harus dilibatkan. Ya, saya lihat pelantikan kemarin Demokrat provinsi itu sudah banyak anak-anak muda. Apakah Kota Palu kalau kemudian Wim mencalonkan dan jadi akan terjadi juga seperti itu atau hanya diisi orang-orang berfam-fam Al-Amri, Al-Hattas? Yang kita takutnya kan begitu kan. Yang harus kau camkan hari ini, anggota DPRD Kota Palu termuda ada 2 orang, yaitu dari Demokrat. Itu saya sudah kocamkan bahwa anggota DPRD itu bisa jadi parameter ya? Parameternya ada 2 sudah termuda. Cuma beda saya dengan Ibu Rizky itu beda 1 bulan saja, beda 1 bulan. Di Sigi juga termuda loh. Di Sigi pun anggota Demokrat pun termuda. Jadi hari ini Ikra teman Ikra itu saya punya saudara juga. Dan hari ini masyarakat harus melihat atau kandidat-kandidat yang mau maju-maju DPR ini harus melihat. Kalau mau anak muda duduk di DPR, masuk Demokrat. Masuk Golkar gimana? Golkar banyak orang tua ya. Baru kayak antriannya panjang kayak. Oh, jadi seniornya banyak. Senior yang hebat-hebat banyak di situ juga. Iya, kalau mau belajar partai di Golkar mungkin ya karena banyak senior-senior. Sebenarnya kalau mau belajar dari partai itu belajarnya di Demokrat. Kenapa saya bilang? Kau harus ingat. 10 tahun Bapak SBY memimpin Indonesia ini. Iya, masih kalah dari Soeharto 30 tahun. Itu juga lah. Kau dapat lagi saya. Iya kan betul itu. Terus Wim, saya mau tanya nih, kita kilas balik lagi. Dulu kan kau artis. Terus main FTV apa namanya? Katakan putus, katakan cinta. Itu kan gimmick. Berarti membohongi masyarakat dong. Iya kan? Gimana? Kau membohongi masyarakat dong dengan mempertontonkan kebohongan. Waktu itu. Maksudnya kau bilang katakan cinta. Katakan cinta itu kan bohong. Hari ini saya tidak pernah bohong, Rip. Kemana? Ke rakyat. Luar biasa.
kalau itu dulu di dunia film di syuting bahwa itu kebohongan. Tapi hari ini saya tidak pernah bohong ke rakyat karena ini dunia nyata saya. Luar biasa. Saya penasaran satu lagi. Kenapa harus Arna? Arna ini singkatan nama saya sebenarnya. Sana Arna itu Demokrat. Sorry. Ini saya karena terlalu cinta dengan Demokrat. Jadi jantungku di sini terus. Iya. Arna ini singkatan nama saya, Rip. Oke. Jadi kalau Arna Abdul Rahim Nasar Al-Amri. Oke. Itu. Kan lagi tren ini. Ya. Kalau SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Itu ini SBY ya. Yang menyentuh nama-nama singkat itu dari Partai Demokrat. Jadi kalau partai lain ada itu nama pasti ikut Demokrat saja itu. Oh iya, betul. Wim, sebelum kita tutup ini, tadi kan saya membuat flyer. Saya taruh fotomu terus saya bilang tanya Pak Dewan. Jadi kan kita sudah sepakat ini 4 komentar akan mendapatkan 50.000, 200.000 giveaway dari kau kan Wim? Betul ini kan? Insya Allah. Ini tidak batodong kan? Iya. Jadi ada beberapa tadi pertanyaan. Oh, ini bukan pertanyaan semua sih. Ini dari Muhammad Anugrah. Pak Ketua, entah kenapa dia panggil kok Pak Ketua. Amin kan ya? Siapa tahu Ketua Demokrat ya. Pak Ketua. Ketua Demokrat insya Allah. Amin. Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua bisa merangkul pemilih muda dan tua? Langsung dijawab. Langsung jawab. Caranya kita merangkul itu etika kita yang kita jaga, Rip. Di saat kita menghadapi orang tua, kita harus sopan. Betul. Di Palu ini kesopanan itu harus dijaga, Rip. Makanya huruf A lebih duluan daripada huruf B. Karena attitude harus lebih baik daripada beauty. Gitu kira-kira. Tunggu tangan berarti akhlak ya. Jadi kalau saya cuma kehidupan saya hari ini cuma saya jaga akhlak saya aja. Betul. Jadi ke masyarakat, ke orang tua, ke yang muda pun akhlak aja. Itu yang membuat Wim dipilih oleh anak muda dan orang tua. Iya, mungkin ini ada lagi. Tapi boleh kau tanya juga kenyataannya apa? Saya mau tanya kau juga. Betul. Sebagai kau anak muda, kau anak muda apa orang tua? Anak muda. Sebagai kau orang muda saya ini etikanya baik apa buruk? Ini sedikit review ya. Wim ini saya tidak pernah bisa bohong karena Wim itu betul-betul kalau ditelepon langsung angkat. Itu kan termasuk attitude yang baik. Anggota DPR susah. Biasanya waktu mencalonkan saja. Jangan terlalu banyak, terlalu panjang nanti saya terlalu tinggi. Tidak betul ini. Asal betul ini. Maksud saya ini kan di live, ini di shoot ini. Jadi jangan kau tunjukkan yang kebohongan. Tidak. Kau harus tunjukkan kebenaran. Tidak. Saya tidak bohong. Masyarakat itu tahu saya ini orang baik, Ri. Jangan terlalu dizolimi gitu. Berarti sekarang ini banyak yang zolim ya. Ada juga. Begitulah sudah. Kita kalau mau naik tangga, pasti ada rintangannya. Betul. Kalau kita mau tinggi levelnya, kita harus ada rintangan. Kalau cuma main tinggi itu cepat saya kaya. Kan terbentur, lalu terbentuk. Iya. Terbentur, dan terbentuk. Iya. Mahal bahasa bos. Kau saja yang baru tahu. Jadi ini apakah layak dikasih giveaway? Pertanyaan begini? Iya layak, karena dia mau nanya ke saya boleh tuang ini? Silakan. Harusnya koin tuang kan, Rip? Nama dikampui kok. Layak. Kenapa? Karena dia bertanya memang bagaimana caranya saya bisa dekat dengan masyarakat yang apalagi anak muda kan. Muhammad Anugrah, selamat Anda mendapatkan 50.000 dari Wim Nasar Al-Amri. Ada lagi, Rizaldi Sumbadjinja. Apa saja syarat-syarat menjadi tampan seperti Pak Dewan? Iya. Apa saja syarat-syarat menjadi tampan seperti Pak Dewan? Dikira saya batenin nanti. Ini ada betul ya? Menjadi Pak Dewan. Menjadi tampan? Tampan atau jadi anggota Dewan? Seperti Pak Dewan. Air sembayang. Maksudnya orang habis sembahyang diambil air keringatnya. Tidak. Air wudhu. Sebenarnya air wudhu. Sorry. Air wudhu. Tidak sih. Maksudnya kalau menjadi tampan itu Alhamdulillah kalau kau bilang saya tampan. Makasih banyak. Siapa itu? Itu namanya Rizaldi. Langsung kasih saja dia 100.000. 100.000 karena dia bilang saya tampan. Kalau dibilang tampan dia langsung 100.000. Ini ada lagi. Naila Keiza Lataha. Kapan jodohku datang? Dia tanya Pak Dewan. Kan saya bilang tanya Pak Dewan. Dia tanya itu kapan jodohku datang? Iya. Siapa namanya itu? Naila Kezia Lataha. Ada nomor teleponnya? Waduh. Supaya saya carikan dia cowok. Ini Instagramnya. Oh ini Instagramnya. Iya. Nah saya Naila. Ini langsung dia dengar ya? Iya. Naila siapa namanya?
Naila Keiza Lataha. Naila Keiza Lataha. Jodohmu ada dengan dirimu sendiri. Iya, maksudnya gimana itu? Kau harus meminta dengan yang di atas. Insya Allah jodohmu akan datang. Dan kau juga harus berusaha. Dan ingat, jangan pilih-pilih cowok. Iya kan? Jadi ya, lihatlah yang betul-betul. Jadi jangan juga matre-matre banget juga. Betul. Karena lihat juga cowok ini kan banyak yang lagi merintis juga. Iya, betul. Nah, jadi jangan banyak pilih lah. Cari yang terbaik. Kalau memang tidak dapat, saya bisa bantu. Banyak teman-teman saya yang masih jomblo. Iya. Salah satunya yang di samping saya lagi jomblo. Jangan ada pacarnya. Jadi itu Naila, saran dari Wim. Jadi jangan terlalu banyak berpilih. Ya, karena stok tampan seperti Wim sudah hampir habis. Tidak juga. Oke, ini layak tidak? Layak. Oke, selamat Naila ya. Ini lagi satu. Razan Zayan. Pak Dewan paling sederhana ini sudah. Saya tidak bertanya. Tidak lagi kita jawab lagi. 100.000 lagi. 100.000 lagi. Oke, 100.000. Hebat juga orang yang tahu. Saya ini suka di tende. Di Palu ini, Rip. Kenapa suka sekali di tende? Saya suka sekali. Tahu kenapa? Saya suka sekali kau di tende, Rip. Maupun itu bohong, saya suka. Pantas kau jarang di warung kopi. Kenapa? Karena orang bertende semua. Habis nanti uang. Iya. Tadi selamat untuk teman-teman yang sudah dapat giveaway dari Wim. Kita doakan juga Wim, semoga kesini lagi ke Saraba Channel lagi dengan jabatan baru sebagai Ketua Demokrat Kota Palu periode 2019-2025. Tak salah. 2021-2026. 2021-2026. Kayaknya Arif lagi ngantuk. 2019 ini 2021. Iya, oke. Semoga Wim bisa menjadi Ketua Demokrat, terus jangan sampai lupa sama rakyat karena Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Luar biasa. Terima kasih Wim. Kau ulang lagi tuh, Demokrat, Golkar. Tidak, sebenarnya kau ini jangan tidak boleh kau bawa partai lagi. Kau lagi mendesak Demokrat. Maaf. Jadi Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Ulang, saya bilang Demokrat, kau bilang berkoalisi, ya. Rakyat Demokrat, sama-sama. ya tidak. Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Ulang ya, kasih rapi ya. Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Camkan. Iya, tepuk tangan luar biasa. Sebelum kita tutup, tadi ini lambat masuk. Nah, ini kalau teman-teman mau beli singkong keripik, ini khas dari Kampung Baru juga ini. Dari Kampung Baru ini. Jadi Wim, boleh juga kau borong ini. Siap. Ini yang jual namanya Faiz, teman Karang Taruna Kampung Baru juga. Mudah-mudahan sukses jualannya. Ini lambat dikasih masuk kayak di sini karena lambat datang. Coba lihat mana. Nah, coba kasih lihat. Coba arahkan juga orang untuk membeli keripik pisang. Wis, ada di BNS, ada di Alfamidi, mantap dia nih. Karena packagingnya sudah rapi. Boleh masuk di ya. Dan ini memang perintahnya Pak Wali Lama. Semua UMKM, UMKM yang ada di Kota Palu. Betul, perintah Pak Wali Lama luar biasa loh. Iya, di UMKM yang ada di Palu. Iya. Kalau dia layak untuk harus dimasukkan di Alfamidi. Oh iya, layak. Yang penting packagingnya bagus. Ya, ini perintah Pak Wali Lama. Ya. Dulu waktu ada Alfamidi. Kalau sekarang ada. Iya, sudah ada. Kalau Pak Wali Kota Baru mungkin juga menyuruh begitu. Iya. Jadi ini mudah-mudahan Pak Wali sekarang juga memerintahkan ya. Tapi Pak Wali dulu ini diperintahkan untuk bisa masuk di Alfamidi. Mudah-mudahan karena packagingnya sudah bagus. Oke. Mungkin Wim kasih tahu sedikit teman-teman harus beli ya produk lokal kita. Sini siapa ya? Yuk. Maaf kiri. Yuk, teman-teman. Kita harus belanja di Alfamidi dan BNS keripik pisang Priangan dan keripik singkong Priangan. Khas Kampung Baru. Belanjalah produk lokal kita sendiri. Supaya ekonomi kita berputar. Terima kasih. Ekonomi bangkit. Ekonomi Palu bangkit, rakyat sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong.